Anak pedangdut berinisial LK ditangkap lantaran edarkan narkoba. Ironisnya, pelaku masih 15 tahun namun punya jaringan orang dewasa untuk edarkan narkoba hingga keluar kota. Ibu itu gimana anak bisa? Dengan terus berjalan menuju mobilnya, LK terus berusaha menghindari wartawan yang meminta klarifikasi terkait penangkapan anak laki-lakinya yang terlibat peredaran narkoba di Mapolres Purwakarta. LK tidak berkomentar sedikit pun hingga memasuki mobilnya dan meninggalkan Mapolres. Bu, maaf mau tanya, kalau itu masih tinggal satu rumah atau enggak, Bu? Bertiga kena PB. Ya. Merilis kasus peredaran narkoba yang melibatkan RDI yang masih 15 tahun dan duduk di bangku kelas 3 SMP di Purwakarta. Meski masih belia, pelaku memiliki jaringan bersama orang dewasa untuk mengedarkan narkoba hingga keluar Purwakarta. Selain RDI, polisi juga menangkap pria berinisial I, 26 tahun, yang merupakan kaki tangan RDI. Dari tangannya disita barang bukti lebih dari 1.000 butir obat terlarang berbagai merek, 2 paket sabu, dan ponsel. Bertiga kena PB. Ya, 2 per 3. Untuk bahas keterlibatan anak pedangdut dalam pengedaran obat-obatan terlarang, sudah bergabung bersama kami Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain. Selamat sore, Pak Edward. Selamat sore, Pak. Pak Edward, bisa dijelaskan Pak sebenarnya seperti apa peran dari RDI ini, Pak? Baik, terima kasih. Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa Polri khususnya Polres Purwakarta tidak pernah memberikan statement atau pernyataan terkait dengan profil keluarga dari tersangka anak. Karena kebetulan anaknya tersangka di bawah umur, tentu ada perlakuan khusus yang kita lakukan. Ya. Baik, untuk modus operasi anak ini, jadi si tersangka anak di bawah umur membeli sediaan farmasi tanpa izin edar secara banyak melalui online. Setelah barang sampai di rumah, kemudian di rumah diecer lagi, repacking dalam kemasan-kemasan kecil untuk diedarkan lagi. Nah, daerah wilayah pemasarannya ada 3 wilayah kabupaten sekitar di Purwakarta. Untuk modus penjualannya ada secara online maupun offline. Jadi untuk offline, menurut keterangan tersangka, dijual kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang dikenal oleh tersangka. Demikian. Sudah berapa lama Pak tersangka ini melakukan ini, Pak? Baik, kami jelaskan bahwa pada saat usia 13 tahun, anak ini sudah mengkonsumsi sediaan farmasi tanpa izin edar atau obat daftar G. Jadi usia 13 tahun sudah mencoba menggunakan obat. Di usia 14 tahun, anak ini sudah mulai mencoba menggunakan narkotika jenis sabu. Sekaligus menjadi pengedar untuk sediaan farmasi tanpa. Jadi berawal dari sebagai pengguna, akhirnya sekarang menjadi pengedar sampai saat sekarang. Demikian. Baik, informasinya juga memiliki jaringan hingga keluar kota, Pak. Seperti apa fakta-faktanya, Pak? Ya, kita jelaskan tadi bahwa pada saat barang-barang atau barang dagangan ini sudah dikuasai oleh tersangka, kemudian dikemas lagi, di-repacking menjadi kemasan-kemasan kecil, kemudian dijual juga melalui media online. Jadi tersangka memiliki akun online yang dijual menurut keterangan tersangka banyak wilayah. Dia menyebutkan ada 3 wilayah di sekitar Purwakarta, daerah pemasarannya. Demikian. Baik, kalau dari informasi sementara Pak, sebenarnya yang bersangkutan ini mengedarkan secara pribadi sendiri ataukah memang dibantu dengan orang-orang lain, Pak? Baik, awalnya kita menangkap tersangka anak di bawah umur ini di rumahnya. Kemudian setelah hasil pengembangan penyidikan, selain sebagai pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar, tersangka ini juga sebagai pengguna narkotika jenis sabu. Kita berusaha melakukan penyelidikan, didapatkan informasi, ada inisial ID berusia 26 tahun, sebagai supplier sabu bagi tersangka ini. Nah, kemudian pada hari yang sama kita tersangka yang kedua. Nah, hubungan antara
tersangka anak di bawah umur dengan tersangka ID ini ada hubungan simbiosis. Kita mengatakan demikian karena pada saat anak ini butuh narkotika jenis sabu, dia beli kepada tersangka ID. Oke. Nah, setelah dapat barang, kemudian ada komitmen awal tanpa tertulis ya, komitmen kesepakatan di antara mereka bahwa oke, saya ambil sabu dari kamu, tapi bantu saya menjualkan obat-obat daftar G milik saya. Jadi kalau ada orang menanyakan obat daftar G kepada tersangka ID, dia akan arahkan untuk membeli kepada tersangka anak di bawah umur. Demikian. Baik, apa saja Pak jenis narkoba yang memang sudah diedarkan oleh yang bersangkutan Pak? Ya, sampai saat sekarang bukti yang kita miliki hanya sedia farmasi tanpa izin edar yang kita sita sekitar 925 butir obat daftar G jenis Heximer, 740 butir daftar G jenis Tramadol, 200 butir obat daftar G jenis Trihexyphenidyl. Kemudian dari tersangka kedua kita berhasil menyita 2 paket sabu. Demikian. Oke, selain barang bukti yang tadi sudah diamankan, apakah masih ada indikasi mungkin tempat penyimpanan lain yang memang dimiliki oleh tersangka, Pak? Baik, itu sementara yang akan kita lakukan pengembangan. Jadi untuk tersangka anak sementara sudah kita tahan, koordinasi dengan pihak Bapas di Bandung. Hari ini sudah kita bawa untuk mendapatkan perlakuan khusus. Sekaligus kita akan melakukan pengembangan untuk mencari kemungkinan ada tersangka-tersangka lain atau bisa saja bisa ditemukan barang bukti di tempat lain. Oke, termasuk tadi juga penyelidikan terhadap jaringannya Pak ya, jika memang ada Pak ya. Ya, Kemudian untuk proses hukum selanjutnya Pak, karena tersangka ini kan masih di bawah umur, seperti apa Pak? Ya, untuk proses hukum tetap berlanjut. Untuk anak-anak, anak di bawah umur kita sangkakan dengan pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ancaman hukuman maksimal 10 tahun. Anak sudah kita lakukan penahanan. Hari ini sekitar jam 11 siang tadi sudah kita bawa koordinasi dengan pihak Bapas di Bandung untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam proses penanganan sebagai tersangka anak. Baik, terima kasih Pak Edward sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.